Assalamualaikum. Hey! Bonk. Hey! Hai teman-teman semuanya, apa kabar kalian di sana? Semoga selalu baik-baik aja. Aduh, aku semangat banget hari ini. Aduh, hari ini aku bener-bener shock banget ya. Karena 3 jam yang lalu NCT 127 itu baru aja rilis teaser buat comebacknya mereka. 3 jam yang lalu. Aduh ya Allah, sumpah. Aku lagi scroll YouTube, tiba-tiba kok ada ini apa gitu. Sumpah kaget banget aku. Tadinya di sini aku cuma mau ceritain gimana proses direkrutnya member NCT 127, tapi cuman karena ada teaser ini sekalian aku pengen nge-reaction teasernya. Tadi aku pas nge-record gak aku lihat, aku tinggal mandi gitu. Dan sekarang aku pengen lihat pokoknya. Langsung aja mulai. Ya. Hana Dulcet. Wow. Ini apaan sumpah. Jaehyun ya. Oh. Wah, Mark. Wah. Ini apa? Wah, sumpah bagus banget ya video teasernya. Gak kebayang kalau nanti MP comebacknya itu benar-benar keluar. Jadi gak sabar nunggu besok. Wah. Dan selanjutnya aku mau ceritain beberapa cerita dari member-member NCT 127 ini, perjalanan mereka di casting, bahkan katanya sampai ada yang di casting di jalan. Ini semua aku cari sumbernya itu dari beberapa artikel, jadi aku gabungin dan aku urutin dan jadilah sebuah cerita ini gitu yang mau aku ceritain gitu. Dan kita mulai aja dari yang pertama. Nah, di urutan yang pertama ini ada Lee Taeyong. Lee Taeyong ini leader dari 23 member NCT sekaligus dari 4 unitnya NCT ya. Dan Lee Taeyong ini katanya waktu itu dia pulang sekolah, di jalan tiba-tiba ada yang nemuin dia, yaitu stafnya SM Entertainment. Dan si Taeyong ini namanya anak kecil ya, pulang sekolah tiba-tiba ada orang asing nyamperin, ya otomatis dia katanya agak sedikit takut dan agak sedikit was-was ya gitu. Tapi gak lama kemudian si staf SM-nya ini mungkin istilahnya nyodok kali ya. Gak nyodok sih, bukan nyodok, tapi kayak bikin si Taeyong ini nyaman dengan cara dia ngebeliin makanan nih buat si Taeyong biar enak diajak ngobrol gitu-gitu kan. Sampai pada akhirnya mungkin si Taeyong berpikir, ini orang baik ternyata gitu, nggak apa-apa mungkin kalau misalkan aku ngobrol sama dia, mungkin kayak gitu ya. Terus mereka berbincang-bincang lah gitu kan. Terus si Taeyong ini dibujuk buat ikut audisi di SM Entertainment. Dan akhirnya si Taeyong ini mau di audisi di SM, meskipun katanya datangnya telat, tapi alhamdulillah keterima. SM ini tahu banget ya mana bibit unggul. Makanya kan anak-anak SM itu visualnya nggak main-main ya gitu. Dan si Taeyong ini jadi street casting itu pada tahun 2012 dan sekarang dia udah di NCT dan jadi di unit 127. Di nomor kedua ada Tail. Tail ini member tertua ya di 23 member di NCT. Dan si Moontail ini ceritanya dia udah daftar nih di satu universitas. Terus dia ikut lagi nih audisi SM. Nah, dua-duanya keterima. Bentrok dong. Dia galau dong mau pilih yang mana. Dan akhirnya dia pilih SM Entertainment. Dan sampai sekarang alhamdulillah dia udah ada di unit
127 juga gitu. Dan si Tail pernah ngomong juga katanya dia nggak pernah menyesal udah ngebuat pilihan kayak gitu maksudnya pilihan dengan masuk ke SM Entertainment gitu. Ya iyalah, jadi idol gitu kan, maksudnya sukses dengan cara instan gitu, bukan dengan cara instan ya, maksudnya ya rezeki yang gak terduga, bener gak gitu. Dan si Tail ini berhasil jadi trainee itu pada tahun 2013. Dan selanjutnya ada member ketiga yaitu Johnny. Johnny ini ikut SM Global Audition di Chicago pada tahun 2007 dan dia gabung di SM itu di tahun 2008. Dan Johnny ini salah satu member NCT yang masa trainingnya paling panjang ya, antara 8 sampai 9 tahun gitu. Karena pada awalnya dia itu di training sama member-member EXO gitu. Mungkin tadinya dia mau didebutin di EXO, tapi cuman gak jadi dan jadinya didebutin di NCT. Dan alhamdulillah sekarang dia udah di unit 127. Dan selanjutnya ada member yang keempat yaitu Nakamoto Yuta. Yuta ini sama juga, dia ikut SM Global Audition di Osaka, Jepang. Dan akhirnya dia lulus masuk ke SM itu pada tahun 2013. Dan yang kelima ada Kim Do-young. Jadi si Kim Do-young ini waktu di sekolahnya itu dia paling ganteng lah gitu di sekolahnya gitu kan, tenar gitu-gitulah pokoknya, mungkin banyak yang suka juga sama dia gitu. Dan di sekolahnya itu dia tuh aktif banget ikut-ikut festival gitu. Dan staf SM pun nyamperin dia pas dia udah nyanyi di suatu festival gitu. Terus berbincang sebentar, terus katanya si staf SM-nya ini ngasih kartu namanya dia ke si Do-young ini. Tapi si Do-young ini udah sebulan katanya nggak dikabarin lagi gitu kan sama si staf SM, nggak dikabarin sama sekali. Terus tiba-tiba nggak lama kemudian ada yang telepon nomor baru, dan itu ternyata staf SM nyuruh si Do-young datang buat ikut audisi. Dan akhirnya si Do-young ini ikut audisi lah, dia nyanyi berkali-kali gitu kan, terus sampai dia harus datang berkali-kali juga ke sana gitu. Dan pada akhirnya dia alhamdulillahnya lolos dan sekarang udah ada di unit 127 ini juga. Dan member selanjutnya ada Jung Jaehyun. Nah, si Jaehyun ini sama kayak si Do-young. Jadi dia itu udah berbakat, ganteng, bervisual lah gitu kan. Terus tenar di sekolahnya gitu. Nah, ceritanya dia itu waktu itu pulang telat dari sekolahnya karena dia itu ada jadwal bersih-bersih. Di situ, di sekolahnya dia, staf SM itu bela-belain sampai nungguin dia di luar sekolah gitu sampai dia pulang. Dan pas dia keluar ketemulah sama si staf SM ini. Si Jaehyun ini dibujuk lah buat ikut audisi di SM gitu kan. Jadi tetap ya, meskipun katanya ganteng, bervisual, terus jago nyanyi, gak jago ngedance gitu-gitu, tetap aja ya harus melalui audisi gitu baru bisa masuk gitu. Yang ketujuh ada Win-win atau Dong Se-cheng. Jadi sama banget gitu, dia juga di sekolahnya tenar banget gitu kan karena bakat sama visualnya. Sampai katanya staf SM ini penuh perjuangan banget buat deketin Win-win, karena Win-win ini katanya tiap ketemu, tiap diminta nomor handphone, dia itu selalu ngasih nomor handphone yang salah. Mungkin karena takut ya, namanya anak kecil disamperin sama orang asing gitu. Dia sampai ngasih nomor yang salah terus-terusan gitu. Tapi staf SM ini terus berjuang buat ngedapetin Win-win. Wah, sumpah, perjuangan buat ngedapetin Win-win gitu kan. Di luaran sana mungkin anak-anak muda di seluruh dunia ikut audisi ke SM itu dengan cara ya mereka yang datang ke SM gitu. Tapi Win-win bener-bener diperjuangin sama stafnya SM gitu. Dan pada akhirnya si Win-win ini bisa dibujuk dan ikut audisi. Dan di urutan ke-8 ini ada Haechan. Haechan ini nama aslinya Lee Dong Hyuk ya kalau nggak salah. Dan si Haechan ini ikut Saturday Audition
Katanya itu tuh audisinya SM yang paling susah, paling sulit katanya gitu. Terus si Haechan juga disuruh sama ibunya nih ternyata buat ikut audisi gitu. Terus dia ikutlah audisi. Katanya dia disuruh nyanyi nada rendah, nada tinggi lah, nyanyi berkali-kali. Dan sampai pada akhirnya para peserta yang lain itu disuruh, pas sudah selesai ya, disuruh pada keluar gitu. Dan yang ditahan itu cuma si Haechan doang. Nah, si Haechan ini disuruh nyanyi lagi. Dan si Haechan ini mungkin berharap ya, ya udah deh mungkin ini nyanyi terakhir, abis itu gue dapet jawaban dari mereka yes atau no nya gitu. Dan ternyata enggak, sampai dia pulang dia belum dapat jawaban yes atau no nya. Terus katanya enggak lama kemudian ada pihak SM telepon ke dia, katanya pengen lihat potensi si Haechan ini lebih dalam lagi. Makanya si Haechan ini disuruh datang lagi ke gedung tuh. Seneng lah tuh si Haechan ya enggak, ibunya juga seneng gitu, sampai semuanya tuh dipersiapin gitu sama ibunya selengkap-lengkap mungkin, serapi-rapi mungkin gitu, karena mungkin seneng kali ya gitu kan, anak gitu kan lagi berjuang lah gitu. Terus sampailah si Haechan di tempat casting, dan di situ katanya dia disuruh nyanyi plus nari di depan kamera, satu kamera yang nyorot dia. Dan setelah itu barulah dia dapet jawaban yes dari member SM. Panjang banget perjuangannya ya. Dan selanjutnya ada Jongwoo. Jongwoo ini juga sama kayak Haechan, dia ikut di Saturday Audition. Dan si Jongwoo ini gabung di agensi ini pada tahun 2015, dan agensi itu merahasiakan si Jongwoo sampai tahun 2017. Dan setelah itu dia debut pertamanya itu sama NCT U ya, di yang judulnya Boss gitu. Si Jongwoo ini juga pernah hiatus ya, katanya karena masalah kesehatannya dia gitu. Tapi alhamdulillah sekarang dia udah baik-baik aja. Member yang terakhir ini ada Mark. Mark ini ikut SM Global Audition di Vancouver, Kanada. Dan dia itu ikut audisinya itu pas libur sekolah. Nah, pas dia ikut audisi, teman-temannya tuh nggak tahu dia ikut casting, sampai teman-temannya tuh nyangkanya si Mark itu udah meninggal gitu kan. Pas gak lama kemudian tiba-tiba si Mark muncul jadi idol pas dia debut sama NCT gitu. Kebayang gak sih temen yang dikiranya udah gak ada tiba-tiba muncul jadi seorang idol. Dan itu tadi cerita-cerita dari member NCT 127, perjalanan mereka nih yang banyak rintangan kayak gitu-gitu buat masuk ke agensi SM Entertainment. Jadi segitu dulu video dari aku. Selanjutnya aku bakalan bikin video apa, ditunggu aja ya. Jangan lupa di subscribe dan nyalakan loncengnya biar aku upload video kalian bisa tahu. Assalamualaikum.